Yo guys, kenalin nama gue Ebi. Umur gue 25 tahun. Gue tinggal di Salatiga. Gue mau share cerita pengalaman horor gue pada kalian. Gue dari background orang yang sebenarnya gak terlalu percaya cerita horor atau makhluk horor dan sebagainya. Tapi semua itu berubah pada tahun 2019 saat pertama kali gue mengalami kejadian horor di rumah gue sendiri. Jadi awalnya sekitar pukul 11 malam pada hari Jumat. Karena waktu itu gue masih sekolah, jadi Sabtu Minggu libur. Gue belum tidur guys. Gue berjalan ke kamar mandi. Gue kencing. Setelah gue keluar dari kamar mandi, gue nengok ke kasur. Di kasur itu ada sosok kayak ibu gue, pakai mukena full, menghadap ke dapur. Dia bilang kayak gini, jangan ganggu yang ada di sini. Waktu itu gue cuma berpikir, oh ya udah palingan ibu gue sholat malam gitu kan. Lalu gue berjalan ke kamar ibu gue. Dan kalian tahu, ibu gue tidur sama adik-adik gue. Gila, gue merinding banget waktu itu. Lalu hari berikutnya, dengan masih perasaan was-was, tapi gue coba cerita sama teman-teman gue. Karena rutinitas biasanya teman-teman gue itu kalau Sabtu Minggu nongkrong di tempat gue. Waktu itu sekitar pukul 9 atau 10 malam. Biasa gue di depan rumah sama teman-teman gue. Kita nongkrong, kita muter kayak gini. Gue nyalain lilin di tengah. Kita saling cerita tentang kisah-kisah horor yang pernah dialami. Biasanya gue hanya nyimak guys, tapi hari ini berbeda. Gue mulai cerita di situ. Gue ceritakan kejadian semalam yang gue alamin. Teman-teman gue bilang, alah mungkin lo halusinasi, mungkin salah lihat. Sampai pada waktu itu gue bilang gini, coba buktiin aja. Kita buktiin guys. Kita taruh kamera, ada tripod di kamera itu. Tapi sayangnya itu cuma rekaman suara. Jadi gue taruh HP sama tripod itu di dapur. Sebelum itu teman gue udah kayak nantang-nantang dulu yang ada di dapur, kayak siapa penunggu di sini, siapa, ada apa di sini, kuntilanak di sini keluar dan sebagainya. Gue sambil puterin lagu Lingsir Wengi di dapur. Gue tinggal nongkrong sama teman-teman gue di depan. Mungkin gue rekam sekitar ada 30 menit gitu. Sampai waktu gue kembali buat ngambil HP itu udah pindah posisi. Gila. Waktu itu gue sama teman-teman gue cuma tata-tatapan, gila bro, bener gak sih ini? Tapi sayangnya itu cuma rekaman suara, karena dapur gue sangat gelap guys. Kita coba beranikan untuk denger suara rekaman itu. Kalau nggak salah di detik 30 atau 40 gitu, ada kayak suara senandung nyanyian Jawa gitu, kayak tak lelo 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 leku
Suaranya pelan banget guys, tapi sangat dekat. Wih, gila, satu tongkrongan merinding guys. Teman-teman gue pada nggak berani pulang setelah denger kayak gitu. Wih, gila. Lalu jam malam berlanjut sekitar jam 3 pagi. Gue mulai ngerekam di area pas gue nongkrong sama teman-teman gue. Jadi kita ada 6 orang dan saling melingkar. Kebetulan kamera itu berada di belakang gue guys, nyorot ke sebelah pintu masuk. Kita putar rekaman, nggak ada kejanggalan yang terjadi apapun itu. Oke, it's fine. Kita selesaikan rekaman itu, kita lanjut tidur karena pada gak berani pulang, pada tidur rumah gue semua. Lanjut hari Minggunya, gue ketemu sama teman gue yang ada di Semarang. Dia kayak ya semi paranormal gitu katanya. Gue tunjukin video sama rekaman suara. Sebelum gue tunjukin rekaman suara, gue tunjukin dulu video yang gue rekam di depan sama teman-teman gue. Terus dia bilang gini, wih, gila banget tadi malam, rumah kalian rame banget. Wih, rame gimana? Kita cuma 6 orang. Enggak rame, coba kalian lihat. Waktu itu di zoom, kamera di zoom. Jadi di pintu di belakang teman gue ada gak seorang cewek besar banget dengan mulut menganga gitu, sebesar ini mulutnya, kayak mau menerjang gitu. Terus di sebelah kanan ada kayak apa ya, temen gue itu bilang kayak pocong baru nampak setengah tubuh. Gue kaget dong, kayak wih, yang bener. Terus malamnya kita coba lagi, kita lakuin pembuktian lagi, kita rekam lagi di tempat yang sama. Kita berharap ada kejadian yang serupa terjadi. Dan bener, tiba-tiba ada piring pecah. Wih, gila apa ya ini? Semua kejadian janggal satu persatu mulai berdatangan guys. Waktu itu pukul sekitar jam 2 malam. Karena kebetulan hari Seninnya libur, jadi kita libur 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Pada tidur di depan semua. Dan posisi rumahku itu udah gak ada barang karena memang habis pindahan gitu. Tiba-tiba ada kayak suara kardus yang kegeser. Ada kayak orang nata kardus gitu. Terus ada orang kayak apa, nyapu lantai, cuci piring. Wih, gila banget ya sih. Ya udah guys, mungkin cukup segini dulu cerita yang gue sampaikan ke kalian. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Oke, bye.